Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai aspek hukum dan lingkungan yang beranggotakan saya sendiri, Ayunina Amalia Musli, serta rekan saya Naili Rohmatin, Deki Alfa Salam, dan Diana Cartuvia. Langsung saja ke pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Cartuvia, NIM terakhir 185. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat perizinan usaha dan merek serta hak guna usaha. Izin usaha merupakan bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seorang pengusaha atau suatu perusahaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, maka setiap perusahaan diwajibkan mendaftar ke kantor pendaftaran perusahaan. Langsung saja manfaat dari perizinan usaha, yakni sarana perlindungan hukum. Yang kedua sebagai sarana promosi, yang ketiga sebagai bukti kepatuhan terhadap aturan hukum, yang keempat sebagai untuk mempermudah untuk mendapatkan proyek, yang kelima yakni untuk mengembangkan usaha. Selanjutnya yakni merek. American Marketing Association mendefinisikan merek sebagai nama, istilah, tanda, lambang, atau desain atau kombinasinya. Ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa salah satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan dari para pesaing. Jadi merek adalah produk atau jasa yang dimensinya mendiferensikan dengan beberapa cara dari produk atau jasa lainnya yang dirancang untuk memuaskan kebutuhan yang sama. Manfaat merek bagi perusahaan antara lain untuk menawarkan perlindungan hukum untuk fitur-fitur atau aspek unik pada produk. Nama merek dapat dilindungi melalui nama merek terdaftar. Proses manufaktur dapat dilindungi melalui hak paten dan kemasan dapat dilindungi melalui hak cipta dan rancangan hak milik. Hak milik intelektual ini memastikan bahwa perusahaan dapat berinvestasi dengan aman dalam merek tersebut dan mendapatkan keuntungan dari sebuah aset yang berharga. Dengan memiliki izin usaha dan merek terdaftar dapat mencegah pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab dalam menggunakan merek ataupun nama usaha yang sama. Selanjutnya yakni hak guna usaha. Hak guna usaha adalah suatu hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya akan kegunaan suatu barang tak bergerak milik orang lain dengan kewajiban untuk membayar upeti tahunan kepada si pemilik sebagai pengakuan akan kepemilikannya baik berupa uang, baik berupa hasil atau pendapatan. Manfaat dari hak guna usaha sendiri sama dengan definisi pengertian di atas, yakni untuk menguasai tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu tertentu, guna untuk perusahaan pertanian, perikanan, ataupun peternakan. Apabila telah memiliki hak guna usaha, maka perusahaan dapat menggunakan tanah tersebut untuk keperluannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Jangka waktu maksimal yakni 25 tahun, atau apabila perusahaan memerlukan waktu yang lebih lama, maka akan diberi waktu paling lama 35 tahun. Selain itu, perusahaan yang telah mendapatkan hak guna juga wajib untuk membayar serta menjaga lingkungan area hak guna usaha. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat perlindungan usaha. Adapun manfaat-manfaat yang akan diperoleh perusahaan dalam melindungi usahanya antara lain: 1. Mendapatkan perlindungan dan kepastian dalam berusaha di lokasi yang sudah ditetapkan. Yang kedua, mendapatkan sebuah pendampingan dalam pengembangan suatu usaha. Yang ketiga, mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan serta non-bank. Yang keempat, mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, baik dari pemerintah daerah maupun suatu lembaga lainnya. Nah, kemudian dalam melindungi usaha, terdapat suatu cara melindungi usaha. Ada beberapa cara untuk melindungi usaha agar terhindar dari resiko yang tidak diinginkan. Yang pertama, dapat menetapkan prosedur dan tata tertib kerja. Yang kedua, dapat menyediakan alat pengamanan. Yang ketiga, yaitu meminta pertanggungjawaban perusahaan asuransi. Nah, di sini perusahaan hendaknya mengasuransikan karyawan, harta, dan seluruh kegiatan perusahaan kepada pihak asuransi tertentu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini Deki Alfa Salam akan menjelaskan terkait lingkungan usaha dan manfaatnya. Ada beberapa jenis lingkungan usaha yang mempengaruhi kegiatan suatu bisnis. Lingkungan usaha dibagi menjadi dua jenis, yakni antara lain lingkungan usaha internal dan lingkungan usaha eksternal. Yang mana lingkungan internal itu merupakan sesuatu yang mungkin dapat dikendalikan secara organisatoris oleh pelaku usaha. Jadi sesuatu yang dapat diatur dalam perusahaan oleh pelaku usaha itu sendiri. Sedangkan untuk yang
lingkungan eksternal itu sendiri merupakan lingkungan yang berada di luar kegiatan bisnis yang tidak dapat kemungkinannya untuk diatur. Jadi malah sebaliknya, pelaku usaha yang harus mengikuti kemampuan lingkungan eksternal tersebut. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan internal ada beberapa hal. Yang pertama yakni tenaga kerja atau karyawan, yang kedua modal atau money, yang ketiga material atau bahan baku, yang keempat ada mesin atau peralatan mesin dan komputer, yang terakhir ada metode atau manajemen yang digunakan oleh para pelaku bisnis. Nah, kelima faktor di atas akan mempengaruhi suatu maju tidaknya suatu kegiatan bisnis. Sebab kelima faktor di atas merupakan kelima hal yang dapat dikendalikan oleh faktor internal pelaku usaha dalam usahanya. Sedangkan untuk lingkungan eksternal sendiri dapat dianalisa menjadi beberapa bagian. Yang pertama yakni lingkungan ekonomi dan hukum. Orang akan bersedia melakukan suatu bisnis apabila mereka percaya bahwa risiko kehilangan akan uang mereka tidaklah terlalu besar. Nah, hal itu tentu harus didukung oleh hukum yang ada dalam pemerintahan. Oleh karenanya, misalnya sebuah pemerintah dapat menjaga pajak dan regulasi pada tingkat minimum, atau pemerintah mengizinkan kepemilikan bisnis swasta, serta menerbitkan peraturan yang memungkinkan para pelaku bisnis untuk berlaku dalam kepengadilan. Pemerintahan juga dapat menciptakan suatu mata uang yang kemudian dapat diperdagangkan kepada pasar dunia. Yang kedua yakni ada lingkungan teknologi. Sejak dahulu manusia tentu selalu memperbarui teknologi yang ada untuk mempermudah kerja mereka sehingga terjadi efisiensi waktu, efisiensi dana dan sebagainya. Hal yang paling berkembang pada saat ini yang dapat kita ketahui bahwa perkembangan teknologi pada internet, yang mana sekarang memungkinkan untuk segala sesuatu berdasarkan HP atau gadget ya. Yang ketiga yakni lingkungan persaingan antar bisnis saat ini menjadi lebih ketat sebab saat ini orang lebih dimudahkan dalam berbisnis. Seperti yang kita ketahui dengan adanya maraknya jual beli online ini, para pembisnis atau para pedagang itu tidak memerlukan suatu gudang yang besar untuk menyimpan barang-barang mereka, atau mereka tidak memerlukan suatu toko bahkan untuk menjual barang dagangan mereka. Jadi mereka tidak memerlukan suatu bangunan, yang artinya semua orang dimudahkan dan bisa berjualan tentunya begitu. Selanjutnya yakni lingkungan usaha, yang mana lingkungan usaha ini merupakan termasuk bagaimana seseorang hidup, di mana mereka akan tinggal, serta barang apa saja yang mereka butuhkan untuk kemudian akan laku di pasaran begitu. Jadi pergeseran besar populasi yang ada pada masyarakat akan menghadirkan peluang-peluang baru bagi mereka perusahaan untuk dalam mengenalkan atau menciptakan suatu produk. Yang terakhir yakni ada lingkungan global, yang mana lingkungan global ini sangat penting terkait persaingan internasional, meningkatnya perdagangan bebas antar bangsa, yang mana ini akan sangat menentukan dalam terkait maju tidaknya suatu bisnis di kancah internasional, yang mana ini juga sangat bergantung pada transportasi dan komunikasi, sehingga sistem distribusi yang ada kemudian lebih efektif untuk memperbaiki perdagangan bisnis dunia. Nah, dengan menganalisa aspek lingkungan di atas, kemudian itu kemudian dapat disimpulkan bahwa apakah bisnis yang kita pilih sesuai dengan yang hendak kita jalankan itu apakah sudah sesuai, atau apakah bisnis yang kita jalankan itu memberi banyak manfaat. Nah, dari situ ide bisnis tentu dinyatakan layak apabila mampu memberikan banyak manfaat lebih besar dibandingkan dampak negatifnya pada lingkungan tersebut. Sebab tujuan dari studi kelayakan bisnis itu sendiri merupakan untuk menganalisa kondisi lingkungan dari operasional perusahaan yang meliputi pemasok, pesaing, dan lainnya, sehingga mengetahui apakah mungkin untuk menjalankan ide bisnis yang dimiliki. Kemudian untuk menganalisa kondisi dari lingkungan industri yang meliputi persaingan antar usaha, kekuatan pembeli, kekuatan pemasok barang, dan yang lainnya. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang proyeksi pengelolaan limbah lingkungan. Pelaku usaha harus proaktif melakukan pengelolaan limbah, bukan setelah limbah terbentuk, tetapi pengelolaannya diupayakan sedemikian rupa, mulai dari bahan baku sampai akhir pemakaian, agar dihasilkan limbah seminimal mungkin. Kegiatan industri memberikan dampak positif dan juga dampak negatif. Adapun dampak positif dari kegiatan industri adalah menghasilkan barang jasa serta membuka lapangan pekerjaan. Sedangkan dampak negatif dari kegiatan industri ini yaitu menghasilkan limbah dan pencemaran lingkungan serta menimbulkan kerusakan sumber daya alam. Limbah industri ini dapat menimbulkan dampak negatif apabila jumlah atau konsentrasinya melebihi baku mutu lingkungan. Persoalan mendasar mengenai pengelolaan limbah itu yang pertama, minimnya pengetahuan pelaku usaha, terutama dari kelompok industri kecil. Yang kedua, rendahnya kesadaran dari pelaku usaha industri. Dan yang ketiga, tidak ada titik temu antara pihak yang dapat memanfaatkan limbah dengan industri yang menghasilkan limbah.
maka perlu yang namanya edukasi mengenai manajemen pengelolaan limbah. Adapun limbah itu ada yang berbentuk gas, air, dan lain sebagainya. 9 cara efektif dalam perencanaan pengelolaan limbah industri. Yang pertama adalah membentuk tim pengelola limbah. Tim ini bertanggung jawab untuk menangani dan mengelola limbah di setiap area produksi. Dan yang kedua, menentukan ruang lingkup pengelolaan limbah, yang mana memetakan ruang lingkup termasuk tujuan dan sasaran pengelolaan limbah. Yang ketiga, membuat perencanaan sebelum melakukan survei atau penilaian. Proses penilaian limbah berfokus pada operasi pabrik dan prosesnya. Dan yang keempat, melakukan survei atau penilaian limbah atau waste assessment. Proses penilaian limbah di masing-masing area produksi mencakup jenis limbah yang dihasilkan, melakukan sampling, analisis, dan pengukuran limbah. Yang kelima, melakukan evaluasi dan analisis kelayakan. Pada tahap ini, pengelola dan penilaian limbah melakukan evaluasi hasil penilaian limbah, mengidentifikasi peluang-peluang yang memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan. Yang keenam, membuat laporan hasil penilaian limbah. Laporan penilaian limbah harus didokumentasikan dengan baik dan menyatakan informasi yang sudah dikumpulkan. Yang ketujuh, membuat rencana pengelolaan limbah. Baik laporan penilaian limbah maupun analisis kelayakan strategi minimalisasi limbah yang dipilih itu harus ditinjau oleh tim pengelola limbah. Dan yang kedelapan adalah menerapkan rencana pengelolaan limbah. Setelah rencana pengelolaan limbah disetujui oleh pimpinan perusahaan, beberapa strategi bisa disosialisasikan dan dijelaskan kepada pekerja serta diterapkan sesuai dengan prosedur yang tertuang dalam rencana. Dan yang kesembilan, memantau dan meninjau ulang rencana pengelolaan limbah. Ditinjau ini harus diperbarui secara berkala karena dua alasan. Yang pertama, untuk memastikan bahwa pengelolaan limbah yang kurang efektif tidak terulang kembali, dan kedua, untuk mengidentifikasi peluang minimalisasi limbah yang baru. Mungkin hanya itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Pengertian dari AMDAL. AMDAL itu adalah singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan. AMDAL adalah suatu proses studi formal yang digunakan untuk memperkirakan dampak terhadap lingkungan atau rencana kegiatan proyek yang bertujuan memastikan adanya masalah dampak lingkungan yang perlu dianalisis pada tahap awal perencanaan. Landasan hukum pelaksanaan AMDAL itu terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup yang merupakan pengganti PP 27 tahun 1999 tentang AMDAL. AMDAL sendiri telah dilaksanakan di Indonesia sejak 1982. Tujuan dari AMDAL adalah melakukan penjagaan rencana usaha atau kegiatan sehingga tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Prosedur pelaksanaan AMDAL tersendiri yaitu proses pelaksanaan AMDAL terdiri atas 1. Penapisan screening atau penentuan rencana kegiatan wajib AMDAL atau tidak. Yang kedua, perlingkupan scoping adalah proses pemusatan studi pada hal-hal penting yang berkaitan dengan dampak penting. Yang ketiga adalah penyusunan dokumen kerangka acuan. AMDAL merupakan ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak lingkungan yang merupakan hasil perlingkupan yang memuat isu pokok yang perlu dikaji di dalam dokumen AMDAL. Yang keempat, melaksanakan studi analisis dampak lingkungan AMDAL adalah telahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang direncanakan. Yang kelima adalah penyusunan rencana pengelolaan limbah lingkungan hidup atau RKL adalah upaya pengelolaan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha atau kegiatan. Yang keenam, penyusunan rencana pemantauan lingkungan hidup atau RTL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha atau kegiatan. Proses AMDAL tersebut menghasilkan 4 buah dokumen AMDAL terdiri atas yang pertama dokumen KA AMDAL, yang kedua dokumen AMDAL, dokumen RKL, dan dokumen RPL. Untuk menghasilkan keempat dokumen tersebut dilakukan prosedur pelaksanaan AMDAL, yakni yang pertama penapisan screening, proses pengumuman dan konsultasi masyarakat, dan yang terakhir penyusunan dan penilaian KA AMDAL dan penyusunan dan penelitian AMDAL, RKL, dan RPL. Mungkin hanya itu. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.